Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfani Zahira Rustiawan, 158200002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai take home test dari mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Untuk table of contents-nya itu ada 3 poin utama. Yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai Sitkom, Sidlakom, dan Sidlakom, dan yang ketiga mengenai PSDA Indonesia dalam 25 tahun ke depan. Untuk poin pertama mengenai peraturan perundang-undangan. Di sini saya menuliskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sini tersurat bahwa air merupakan salah satu hak rakyat yang dapat memakmurkan rakyatnya, di mana dalam pengelolaannya dan alokasinya itu diatur oleh negara yang bukan lain adalah pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah harus memikirkan bagaimana pengelolaan sumber daya air demi kemakmuran masyarakatnya dalam bentuk kepentingan umum. Lalu kemudian ada dinamika undang-undang di bidang sumber daya air, di mana yang pertama itu tahun 1974 ada Undang-Undang Pengairan Nomor 11 tahun 1974. Kemudian di 2004 disahkannya Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 tahun 2004. Nah, kemudian di 2013 Undang-Undang SDA Nomor 7 2004 ini dibatalkan dan kembali berlakunya Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974. Kenapa dibatalkan? Karena diyakini Undang-Undang SDA Nomor 7 ini tidak memenuhi 6 prinsip dasar pengelolaan sumber daya air. Kemudian di tahun 2019 disahkannya Undang-Undang SDA Nomor 17 Tahun 2019. Menurut saya pribadi, adanya dinamika dari undang-undang di bidang sumber daya air ini sangatlah wajar. Kenapa? Karena kondisi aktual negara Indonesia ini di bidang sumber daya air, bahkan bukan hanya di bidang sumber daya air, tapi di bidang yang lainnya pun pasti ada dinamika undang-undang sendiri karena adanya fluktuatif dari kondisi aktual di negara kita ini. Kemudian untuk fokus di bidang sumber daya air ini, menurut saya itu ada beberapa pertimbangan dari perubahan Undang-Undang SDA itu sendiri. Ini ada beberapa, contohnya yang pertama itu dari water demand atau kebutuhan air. Karena seperti yang kita tahu secara umum bahwa pertumbuhan penduduk itu kan semakin lama tuh semakin tinggi ya. Jadi populasi yang ada di Indonesia khususnya itu semakin banyak juga. Karena adanya semakin banyak populasi itu, maka kebutuhan airnya sendiri itu akan semakin meningkat. Tapi bukan hanya dari jumlah populasi masyarakat, tapi kebutuhan air itu juga dapat dilihat dari perkembangan industri di Indonesia. Semakin banyak industri, maka akan semakin banyak air yang dibutuhkan dan water demand-nya itu akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua itu ada dari perubahan iklim. Hubungannya dengan perubahan iklim. Nah, adanya perubahan iklim itu kan berarti adanya utamanya ini di bidang SDA itu adalah dari curah hujannya sendiri. Kalau misalkan curah hujannya semakin sedikit, itu kan berarti supply airnya pun sendiri itu akan semakin sedikit. Maka pemerintah perlu memikirkan lagi gimana nih caranya biar dengan supply air yang mungkin bisa dibilang sedikit, tapi dapat mensejahterakan masyarakat gitu. Alokasi airnya itu bisa adil dan rakyat bisa tetap makmur. Tapi kalau misalkan curah hujannya pun semakin tinggi, mungkin ada sisi positifnya bahwa bagus dong, berarti suplai air ini akan mencukupi kebutuhan air dari bangsa negara Indonesia itu sendiri. Tapi sebenarnya semakin tinggi curah hujan sendiri itu juga nggak terlalu baik. Kenapa? Karena itu akan bisa menyebabkan bencana seperti banjir kalau misalkan pengelolaan sumber daya airnya itu kurang baik gitu. Misalkan dari
undang-undang mengenai sempadan sungai gitu kan udah ada ya peraturannya bahwa sepadan sungai itu nggak boleh ada bangunan karena kan kalau misalkan contohnya kalau misalkan sungainya meluap itu kan otomatis dia bakal membanjiri sempadan sungainya. Nah, itu harus diatur dengan baik juga oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Karena nggak semua lokasi di Indonesia itu mudah dicapai oleh sumber air, masyarakat tuh harus pintar muter otak gitu gimana caranya biar si masyarakat yang jauh dari sumber air ini tetap mendapatkan haknya, di mana haknya di sini itu adalah hak mendapatkan airnya gitu, sehingga masyarakat itu tetap bisa sejahtera. Seperti itu. Kemudian, jika saya pribadi bisa mengusulkan adanya perubahan Undang-Undang SDA dalam 25 tahun ke depan, sebenarnya masih harus dilihat lagi ya bagaimana kondisi aktual dari negara kita dalam 25 tahun ke depan. Tapi mungkin di sini saya mencoba untuk memikirkan beberapa hal yang bisa ditambahkan. Yang pertama adalah kerjasama dengan swasta. Karena yang saya tahu di undang-undang sekarang itu mengenai pihak swasta itu pemerintah hanya memberikan izin swasta untuk mendirikan atau membangun atau mengelola sumber daya air secara mandiri. Di sini saya ingin mengusulkan harus adanya kerjasama dengan swasta. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama dengan swasta itu dapat membantu finansial dari pengelolaan sumber daya air dan juga adanya pengembangan teknologi dalam PSDA itu sendiri. Karena bagaimanapun juga pemerintah bisa dibilang teknologinya mungkin masih kurang karena terkendala dari finansial itu sendiri. Makanya adanya kerjasama dengan swasta ini saya harap dapat membantu dari pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu adalah adanya Rius. Rius di sini adalah khususnya untuk masyarakat. Saya harap masyarakat itu dapat menggunakan kembali air limbahnya, air limbah domestiknya gitu. Mungkin yang masih bisa digunakan atau dirius secara langsung. Misalnya, air yang digunakan untuk mencuci beras gitu, bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Karena kan sebenarnya kalau misalkan masyarakat, mungkin ada beberapa masyarakat yang udah tahu bahwa air beras tuh bagus gitu untuk menyiram tanaman, tapi nggak semua orang tahu gitu. Eh, adanya Rios ini bisa direalisasikan atau diimplementasikan dengan adanya edukasi kepada masyarakat. Air-air limbah domestik apa saja yang bisa digunakan kembali untuk hal-hal seperti ini gitu. Nggak untuk air minum itu mungkin kan agak sensitif dan harus air yang kualitasnya baik. Tapi misalkan untuk hal-hal seperti mencuci, bukan, ya bisa mencuci motornya, mobilnya, atau menyiram tanamannya dengan air-air limbah yang tentunya masih bisa digunakan. Itu dengan tujuan untuk menjaga ketahanan suplai air yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga itu adanya sanksi tegas untuk mencegah peningkatan pelanggaran yang mungkin dilakukan. Karena kan mungkin sampai sekarang ada sanksi-sanksi yang belum bisa diberikan kepada masyarakat, bukan masyarakat, maaf, maksudnya kepada pelanggar hukum, misalnya karena eh, si pelanggar ini tuh kurang ketahuan gitu sama pemerintah. Jadi nggak semua pelanggar itu bisa dihukum dengan tegas. Nah, saya harap tuh ke depannya kalau misal agar masyarakat agar pelanggar hukum itu sendiri sadar gitu bahwa melanggar hukum ini merusak lingkungan dan merusak kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi biar masyarakat bisa sejahtera dan tenang, terus lingkungan juga bisa terjaga, itu saya harap pelanggar itu dapat diberikan sanksi dengan tegas. Seperti itu. Kemudian masuk ke poin 2 mengenai Sidkom, Sidlakom, dan Sidlakom. Apa sih Sidkom itu? Jadi Sidkom ini merupakan eh, data pelaksanaan dari pemerintah dalam melakukan suatu proyek gitu.
Di mana Sitkom ini sebenarnya itu singkatan, di mana S itu adalah survei. Survei ini berisi mengenai survei teknis, baik kemudian ada survei harga, satuan, survei baik di upah, bahan, dan alat. Kemudian I-nya itu adalah investigation, di mana investigasi ini merupakan investigasi kondisi atau situasi aktual, awal, lokasi, atau lapangan berupa investigasi kondisi fisik, kondisi tanah, kondisi air tanah, kondisi perkerasan, dan lain-lain. Kemudian D-nya ini sendiri adalah desain, di mana desain ini namanya juga desain gitu ya. Jadi sebuah perencanaan termasuk termasuk di dalamnya itu ada spesifikasi teknis dan gambar desain yaitu sendiri. Kemudian C-nya itu adalah construction, di mana construction ini adalah kegiatan pembangunan atau konstruksi yang sesuai dengan desain rencana sebelumnya. Kemudian O-nya itu adalah operation. Operation ini adalah penggunaan dan pemanfaatan bangunan pasca konstruksi. Biasanya ya ini penggunaan bangunan sesuai fungsi bangunan itu untuk apa. Kemudian yang M itu adalah maintenance. Maintenance ini adalah pemeliharaan fisik untuk menjaga fungsi bangunan, jadi pemeliharaan fisik agar bangunan ini tetap berfungsi sesuai tujuan dan umur bangun dia dan pemeliharaan ini diharapkan menjaga umur bangunan sesuai dengan umur rencana di desain awal sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada sidlakom. Nah, ditambahkanlah komponen land akuisisi atau eh, pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini ditambahkan. Kenapa? Ditambahinnya itu pada tahun 1990. Utamanya itu karena adanya kasus di pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. Jadi kasus ini tuh cukup gempar gitu ya dalam proyek pembangunan. Kenapa? Karena eh gimana jelasin? Jadi di lingkungan dalam pembangunan Waduk Ombo itu kan pastinya ada pemukiman ya. Dulu itu sebelum adanya komponen pembebasan lahan, warga yang bermukim di sekitar Waduk Ombo itu digusur dengan ganti rugi yang emang merugi gitu rakyatnya. Menurut rakyat yang digusurnya sendiri itu, mereka merasa ganti ruginya itu sangat gak manusiawi dan mereka digusur paksa karena mau gak mau mereka, kalaupun emang mereka mau bertahan di sana tuh, bangunan proyek pembangunan itu tetap dijalankan. Dan sampai sekarang pun masih banyak pendemo korban dari penggusuran pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah, sehingga ditambahkanlah komponen pembebasan lahan atau land acquisition ini agar nantinya diharapkan jika ada pembangunan yang diharuskan menggusur masyarakat, maka eh, perlu adanya ganti rugi yang tidak merugikan warganya atau bisa dibilang ganti untung, sehingga tidak ada masyarakat, bukan hanya masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat karena bagaimanapun juga kan seharusnya pembangunan bangunan sumber daya air ini kan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada E-Sidlakom, di mana E-nya ini adalah komponen education atau public education. Komponen ini itu diusulkan oleh pihak praktisi pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat mengenai pembangunan terkait. Jadi kalau misalkan mau ada pembangunan nih di suatu daerah, misalkan di Jatinangor, mau dibuat suatu bangunan infrastruktur, maka bakalan ada edukasi kepada masyarakat sekitar yang kemungkinan bakal terkena dampak, baik itu dampak positif maupun negatif.
Maksudnya negatif di sini adalah masyarakatnya perlu dialokasi gitu. Jadi kita butuh pembebasan lahan, diedukasilah masyarakat kira-kira apa aja sih masyarakat apa aja sih manfaat dari pembangunan infrastruktur ini. Terus nanti selain itu juga kalau misalkan bangunannya udah jadi nih, kan bakalan ada maintenance atau pemeliharaan. Nah, biasanya pemeliharaan ini tuh butuh bantuan tangan, turun tangan dari masyarakat itu sendiri karena kan masyarakat yang tinggal di situ dan masyarakat itu pun perlu menjaga atau perlu memelihara dari bangunan infrastruktur itu agar bangunannya tuh tetap berjalan dengan baik gitu tanpa adanya kendala. Nah, kalau misalkan masyarakat udah mengerti dan paham mengenai manfaat dari bangunannya itu kan diharapkan masyarakat setuju dengan adanya pembangunan ini. Kalau misalkan edukasi ini berhasil, maka poin ini pun akan membantu membantu komponen dari pembebasan lahan. Dan kalau misalkan pembebasan lahan ini mudah dilakukan, maka untuk eh, step-step selanjutnya dari survei, investigasi, dan lain-lain hingga bangunan itu selesai dibangun, itu insya Allah bakalan lancar kayak gitu. Jika saya memberi nilai kepentingan pentingnya edukasi ini dari poin total 100 itu saya memberikan nilai 100. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, edukasi ke masyarakat ini sangat penting dalam untuk step-step selanjutnya yang bakal dilakukan untuk pembangunan pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Gitu. Kemudian, nah di sini ada pendidikan karakter anti korupsi. Bisa nggak sih pendidikan karakter anti korupsi ini diselipkan dari essay de la Commune tadi? Itu aja bisa dan harus gitu ya. Karena dalam pelaksanaan rangkaian essay de la Com ini, kualitas karakter individu itu sangatlah penting. Karena kan dalam essay de la Com ini tentunya itu ada peran banyak orang gitu. Nggak cuma satu orang, tapi benar-benar banyak orang. Jadi perlu adanya pendidikan anti korupsi bagi setiap individu dari penyusun SDLAKOM ini. Mungkin utamanya di awal bisa diberikan edukasi untuk mereka bahwa korupsi itu dampak dampak negatifnya banyak. Terus dampak positifnya mungkin untuk mereka sendiri tapi sangat berdampak negatif untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat diedukasi dari untuk individunya itu bahwa korupsi ini salah, buruk. Kemudian di sini ada rainwater harvesting. Rainwater harvesting itu apa? Itu merupakan pengumpulan dan penyimpanan air hujan dan nggak membiarkan si hujan itu menjadi run off gitu. Di sini saya ambil contoh gambar rainwater harvesting yang simple gitu ya. Di rumah bisa diterapkan di rumah, di mana catchment areanya itu adalah roof atau atap rumah. Kemudian ada reservoirnya, kemudian ini ada outletnya yang nanti airnya bisa dimanfaatkan oleh pemilik RH itu sendiri. Nah, em, sini saya ingin mengajak dan menginfokan gitu bahwa ROH ini bisa dijadikan sebagai pengelolaan sumber daya air secara mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting kenapa sih RWH ini bagus gitu untuk PSDM mandiri. Yang pertama itu pentingnya air. Mungkin semua orang juga tahu gitu ya kalau misalkan air itu penting baik itu untuk kebutuhan pokok, untuk keseimbangan tubuh dan menjaga ekosistem lingkungan. Kemudian eh, pengelolaan sulit itu maksudnya bukan RWH itu pengelolaan sulit ya, tapi
Pengelolaan sumber daya air itu secara keseluruhan itu sangatlah sulit untuk skala yang besar. Nah, kenapa? Karena beberapa faktornya itu adalah sumber mata air yang tercemar. Jadi sulit untuk dikelola karena biaya untuk mengelola limbah air itu nggak murah dan nggak mudah. Kemudian di secara global, air tawar yang layak dikonsumsi itu sangatlah kecil. Jumlah air tawar yang ada di bumi sendiri itu, kalau nggak salah itu cuma 3% itu udah sedikit banget. Dan yang layak konsumsi itu lebih sedikit lagi dari 3% secara global. Banyaknya itu air asin. Nah, jadi kalau misalkan punya RWH sendiri kan yang dimanfaatkan itu air hujan langsung ya. Diharapkan itu dapat membantu pengolahan sumber daya air untuk tingkatan rumah tangga, satu rumah tangga sendiri gitu. Minimal banget. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan pemerintah. Kemampuan pemerintah di sini itu adalah sebenarnya ada kompetensi sama kemampuan secara teknis yang masih kurang. Mungkin dari pengembangan teknologinya dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju, pengelolaan sumber daya air di negara kita itu bisa dibilang masih tertinggal jauh. Entah itu mungkin karena teknologinya atau mungkin kekurangan biaya. Jadi pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini masih kurang. Kemudian yang keempat itu dalam poin biaya. Poin biaya RWH sendiri ini untuk jangka panjang itu menurut saya sangat menguntungkan dibandingkan dengan eh, bayar PDAM setiap bulannya gitu. Pemasangan RWH ini dapat memangkas hal tersebut. Selain itu juga biaya untuk infrastruktur dan teknologi yang diperlukan dalam PSDA oleh pemerintah ini nggak murah gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh bisa diambil dari pajak kita atau jasa pengelolaan air karena ada peraturannya. Apakah undang-undang atau peraturan pemerintah? Saya lupa. Tapi di situ ada kalau misalkan setiap individu yang menikmati atau menggunakan jasa distribusi air itu wajib membayar jasanya kayak gitu. Kalau misalkan kita menggunakan RW sendiri, kita nggak perlu membayar jasa karena kita mengelola air kita sendiri. Nah, ini eh, ada manfaat RWH. Yang pertama, mengurangi biaya untuk PDAM. Ini udah dijelaskan tadi ya. Kalau misalkan nggak perlu tuh ngeluarin biaya untuk bayar PDAM, terus operasional RWH sendiri itu juga cenderung mudah karena tinggal pasang reservoir. Reservoirnya ini bisa dalam bentuk sumber resapan yang kemudian tinggal pasang pompa yang bisa digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian yang kedua itu mengurangi eksploitasi air tanah. Kan PDAM juga pakainya air tanah nih ya. Kalau misalkan air tanah dipakai terus-terusan, mengingat demand atau kebutuhan air itu semakin tinggi, maka air tanah yang digunakan itu juga bakal semakin banyak. Terus sebenarnya cadangan air tanah itu kan semakin lama semakin sedikit nih, bakalan menyebabkan adanya penurunan muka tanah juga dan ini tuh nggak baik gitu. Kalau misalkan penurunan muka tanah ini dia itu jelas bakalan bisa menyebabkan banjir dari adanya penurunan muka tanah sendiri kan itu berarti dia bisa aja muka tanahnya itu lebih rendah daripada muka air laut gitu ya. Dan itu tuh bisa menarik adanya banjir di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk konservasi air. Nah, kalau misalkan RWH ini ya berjalan dengan lancar, maka akan membantu mengisi kembali air tanah. Jadi kan diharapkan penggunaan RWH ini akan mengurangi penggunaan air tanah sehingga nanti air tanah nggak diambil lagi, recharge lah si air tanah itu kembali terisi dari eh,
adanya infiltrasi dan lain-lain sampai ke akuifer tempat air tanah itu ada dan mencegah adanya penurunan muka tanah. Nah, kemudian untuk di lingkungan saya sendiri, edukasi dalam penggunaan RWH itu yang saya tahu dan yang saya lihat masih banyak banget masyarakat yang menggunakan air tanah dan mirisnya air tanahnya itu keruh. Mungkin kalau misalkan ada pendengar di sini yang belum tahu sebenarnya air yang layak digunakan atau dikonsumsi itu air yang bagus lah kualitasnya bagus itu adalah air yang pertama nggak berbau, kedua tidak berwarna, yang ketiga adalah tidak berasa. Nah, untuk tanah keruh sendiri itu kan berarti udah berwarna ya. Kualitasnya itu sebenarnya udah buruk untuk digunakan atau dikonsumsi. Baik itu untuk mandi, untuk mencuci baju juga bahkan menggunakan air yang keruh. Itu kan dia buruk banget gitu. Terus yang kedua, wilayah lingkungan saya itu bisa dibilang curah hujannya tinggi. Jangankan lokasi secara general, secara rata-rata di Indonesia curah hujan itu tahunannya kan paling sedikit tuh di 1.500 mm ya itu udah termasuk tinggi dan bisa dimanfaatkan gitu sih curah hujannya. Jadi kenapa enggak menggunakan RWH ini sebagai PSDA mandiri? Terus yang ketiga itu menghemat uang. Karena kan udah dijelaskan sebelumnya juga bahwa adanya RWH ini bisa mengurangi atau tidak perlu membayar jasa dari PDAM. Kemudian ada poin ketiga, PSDAB Indonesia dalam 25 tahun ke depan. Di sini saya mengambil contoh drainase Pasar Gede Bage karena sebelumnya juga ini saya udah datang ke sana, ini udah pernah dijadikan tugas juga, jadi semoga saya lebih paham. Kenapa sih? Ada apa sih dengan masalah drainase Gede Bage? Bisa dilihat ya di sini. Yang pertama itu adanya penumpukan sampah di saluran drainase. Adanya penumpukan sampah ini tuh bukan cuma di drainase doang. Di sini fotonya kan drainase doang, tapi di sungai yang ada di Gede Bage pun banyak banget sampahnya sampai menumpuk sampai fungsi drainase itu kan sebenarnya untuk mengalirkan air ke ke badan sungai gitu, ke badan sungai emang ke badan air. Badan air di sini tuh maksudnya adalah sungai. Sementara drainasenya sendiri ini penuh dengan sampah. Gimana caranya air bisa lewat ke drainase yang penuh sampah ini? Nah, adanya penumpukan sampah ini nyambung juga nih ke pendangkalan saluran. Pendangkalan saluran ini biasanya terjadi karena adanya sedimentasi di saluran drainasenya ini. Nah, sedimen di sini tuh biasanya tuh pengertian sedimen itu penumpukan tanah. Tapi di sini tuh selain tanah ada sampah juga sedimennya. Jadi salurannya itu menjadi dangkal dan kapasitas volume yang dapat ditampung oleh saluran drainase itu sendiri semakin sedikit, semakin kecil. Nah, karena salurannya ini menampung volume yang lebih kecil dari seharusnya, maka terjadilah luapan dari saluran drainase ini. Luapan inilah yang bisa disebut dengan banjir. Maka itu terjadilah banjir di sekitaran Pasar Gede Bage. Nah, terus apa aja sih solusi teknis dan solusi teknis yang yang sudah dilakukan oleh eh, yang bisa dilakukan dan mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk solusi teknisnya yang pertama adalah pengerukan saluran. Nah, pengerukan saluran ini sebenarnya itu termasuk dalam bentuk pemeliharaan gitu ya, untuk mengurangi penangkaran saluran drainase atau sungainya itu sendiri. Karena diharapkan kalau misalkan udah dikeruk, maka kapasitas volume yang bisa ditampung oleh saluran itu dapat sebesar yang seharusnya gitu. Jadi diharapkan
Air yang seharusnya mengalir di saluran itu bisa mengalir di situ tanpa meluap ke sekitarnya. Kemudian yang kedua ada normalisasi sungai. Karena sebenarnya di sekitar Gede Bage itu ada sungai yang dia tuh lebarnya menyempit karena adanya pembangunan-bangunan. Nah, dilakukan sebaiknya itu solusi teknisnya bisa dilakukan normalisasi agar lebar sungainya kembali seperti semula dan normalisasi itu kan biasanya di beton nih sampingnya biar nggak terjadi erosi yang akan menyebabkan sedimentasi kembali. Kemudian yang ketiga itu ada kolam retensi. Kolam retensi ini sendiri tuh udah ada di Gede Bage untuk mencegah debit banjir puncak. Jadi eh, sistem dari kolam retensi itu sebenarnya kalau misalkan ada debit besar terjadi itu bakalan ditampung dulu sementara di kolam retensi sesuai dengan volume dari kolam retensinya sendiri gitu. Nanti kalau misalkan udah mulai eh, menurun lagi muka airnya dilimpaskan lagi lah si air dari kolam retensi itu. Kemudian untuk solusi non teknisnya itu yang pertama adanya kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan di sini tuh maksudnya baik dari pembuatan pembangunan pengendali banjir ataupun kebijakan pembangunan di sekitaran drainase dan sungai di Pasar Gede Bage. Kan seperti pembangunan di sepanjang sungai itu kan nggak boleh. Terus misalkan kebijakan pembangunan di beberapa titik di sekitaran Pasar Gede Bage untuk mencegah banjir. Kemudian yang kedua ada edukasi masyarakat. Edukasi di sini tuh baik dalam menjaga khususnya itu menjaga lingkungan ya karena kan banyak banget tuh sampah di Gede Bage. Jadi diedukasi ke masyarakat bahwa jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah ke tempatnya. Walaupun sebenarnya ada TPA kan di Gede Bage juga di situ. Mungkin karena banjir juga sampah-sampah dari situ terbawa dan jadi menyebar sampah ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi agak menutup kemungkinan juga bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, utamanya di Pasar Gede Bage. Kemudian adanya koordinasi antara lembaga yang berwenang. Itu eh, jadi diharapkan adanya koordinasi antar lembaga seperti stakeholder dan eh, pemerintah, misalkan PUPR dalam membangun pembangunan yang tepat untuk mencegah adanya masalah-masalah yang terjadi di Pasar Gede Bage seperti misalnya sistem pengelolaan sampah di TPA, TPS, TPA Gede Bage, gimana sih cara mengelola sampahnya biar sampahnya nggak menumpuk dan bisa dikelola dengan baik gitu. Terus untuk membangun bangunan SDA juga seperti pengendali banjir biar bisa mengendalikan banjir dan permasalahan yang ada di Pasar Gede Bage. Nah, di sini ada ajakan dalam pengelolaan sumber daya air untuk saya pribadi, masyarakat, dan stakeholder yang lain. Yang pertama, buang sampah di tempatnya. Ini udah klise banget, tapi sampai sekarang buktinya masih banyak orang yang buang sampah nggak di tempatnya. Kemudian lebih peduli dengan lingkungan. Yang ketiga, mematuhi aturan yang ditetapkan karena bagaimanapun juga aturan itu dibuat untuk kepentingan umum, untuk kemakmuran umum, kesejahteraan umum, dan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas untuk dibuatnya aturan. Jadi patuhi aturan. Kemudian ada lakukan sistem pengolahan sampah yang tepat. Mungkin ini utamanya untuk pemerintah mengenai TPA dan TPS tadi, tapi masyarakat juga bisa ikut melakukan pengolahan sampah yang tepat dengan eh, apa istilahnya, membagi-bagi sampah berdasarkan jenisnya seperti plastik, sampah organik, sampah berbahaya, dan lain-lain untuk nanti diolahnya lebih mudah lagi.
Kemudian tegas dalam menegakkan hukum. Baik itu kita sebagai masyarakat, kita harus menegakkan hukum dengan mematuhi hukum dengan baik. Kemudian pemerintah bisa tegas menegakkan hukum kalau misalnya ada yang langgar, berikan sanksi yang sesuai agar pelanggar itu nggak melanggar hukum lagi. Dan yang terakhir itu adalah tidak korupsi, baik untuk kita, diri saya, masyarakat maupun pemerintah, karena korupsi ini sangat buruk. Kemudian selanjutnya, dalam perencanaan PSD dalam 25 tahun ke depan, ini tuh ada DISC. DISC ini apa? Itu merupakan macam perilaku manusia secara emosi. Jadi ada beberapa ya, ada dominance, influence, steadiness, dan conscience. Maaf, tapi saya nggak bisa baca ya. Nah, untuk apa sih kita tahu dari keempat perilaku manusia ini? Jadi kan dalam pengelolaan sumber daya air, itu bukan cuma satu individu yang mengelola, tapi bisa dibilang banyak orang dengan beberapa kelompok. Tentunya kelompok untuk merumuskan masalahnya, kelompok untuk membangun bangunan yang diharapkan dapat mengolah sumber daya air dengan baik, kelompok masyarakatnya, banyak kelompok, dan adanya keempat tipe manusia ini dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja sama tim dan komunikasi. Jadi, kalau misalnya kita tahu tentang perilaku manusia itu, apakah dia tipe dominance, apakah tipe influence, kita bisa tahu gitu sifatnya dia itu seperti apa dan bisa membantu dalam pengelolaan ini agar lebih efektif. Seperti itu. Kemudian ada community behavior dan organization behavior. Jadi CB dan OB ini memiliki dampak kepada setiap individu yang ada di dalamnya itu untuk memiliki sikap dan kinerja yang sama seperti organisasi atau komunitas tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah kebijakannya, budayanya, dan struktur yang ada di dalam komunitas dan organisasi tersebut. Jadi, eh, apa sih yang dimaksud? Di mana sih komunitas dan organisasi itu gitu? Bisa dibilang mungkin ada orang, saya nggak mau ikut organisasi atau komunitas apapun. Sebenarnya organisasi dan komunitas ini tuh paling simple. Misalnya ada di dalam keluarga masing-masing. Atau dalam, mungkin kalau misalkan pelajar di dalam sekolahnya, di dalam kelasnya, atau di lingkungan rumah tangganya, di lingkungan RT-nya, di lingkungan RW-nya, di lingkungan kelurahannya. Maka dari itu, peran dari komunitas dan organisasi ini sangat penting. Jadi, kan suatu komunitas dan organisasi ini pasti punya suatu tujuan, di mana tujuannya ini menjadi acuan dalam penyusun rencana dan insentif baru untuk memuaskan dan meningkatkan kinerja individu. Jadi, dalam perencanaan sumber daya air, itu harus memanfaatkan komunitas dan organisasi yang ada di lingkungan masyarakat untuk bisa membangun karakter sikap individu menjadi karakter yang baik, sehingga mereka punya sikap dan kinerja yang bagus untuk ikut membantu dalam pengolahan sumber daya air di Indonesia. Itu. Kemudian di sini ada pengolahan sumber daya air dari future search dan kondisi masa lalu. Jadi permasalahan SDA yang ada di negara kita atau Indonesia itu yang pertama adalah pengelolaan sumber daya air yang kurang baik. Kemudian banyaknya das kritis. Das ini apa? Das adalah daerah aliran sungai. Terus yang ketiga, operasi dan pemeliharaannya itu masih kurang. Buktinya masih banyak bangunan air yang bisa dilihat di mana, nggak di mana pun juga dilihat secara general, masih banyak bangunan yang rusak, nggak dipelihara gitu. Jadi
Sehingga si bangunan itu udah nggak punya fungsinya, nggak bisa dipakai, dan malah jadi mubazir. Kemudian yang keempat adanya pencemaran air. Pencemaran air ini tuh dapat eh, mempersulit permasalahan PSDA karena perlu pengelolaan lebih lanjut atau bahkan untuk menghemat biaya kadang air yang tercemar ini malah jadi nggak bisa diolah. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan air yang semakin tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi kebutuhan air, sekarang aja udah sulit, apalagi kalau misalkan kebutuhan airnya semakin tinggi. Kita sebagai pengelola sumber daya air harus makin pintar-pintar gimana cara alokasi dan distribusi air pada setiap individu yang memiliki hak terhadap air itu sendiri. Kemudian dalam SWOT-nya atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Strength di PSDA di Indonesia ini khususnya, untuk strength-nya itu ada potensi sumber daya air yang melimpah, kemudian adanya prodi TPSDA. Prodi yang saya ikuti sekarang dan teman-teman saya, prodi TPSDA ini dari namanya aja itu udah TPSDA gitu. Jadi ya ini sangat merupakan strength yang dimiliki bangsa kita untuk mengolah sumber daya air. Kemudian untuk weakness-nya itu kondisi das yang banyak yang kritis. Apa sih, tadi juga disebutin ya, apa sih das yang kritis itu? Jadi simpelnya itu mungkin bisa dibilang kritis eh dari segi tutupan lahan. Tutupan lahan itu sekarang mungkin banyak yang seharusnya jadi lahan resapan air berubah menjadi pemukiman atau industri yang nggak bisa menyerap air ke tanah, sehingga air yang harusnya terserap di tanah itu menjadi runoff. Runoff ini kan dapat menyebabkan banjir. Seperti itu contohnya. Kemudian atau bisa juga ini hutan, lahan hutan yang asalnya hutan. Hutan itu kan sangat penting bagi ekosistem ya. Ditebang hutannya. Kemudian jadi seharusnya hutan kan pasti banyak tumbuhan, bisa menyerap air, menahan air, cadangan air, dan lain-lain ditebang, ya fungsi hutan itu sendiri aja udah jadi hilang gitu. Itu menjadikan das itu menjadi semakin kritis. Kemudian weakness yang kedua itu adalah masyarakat yang menurut saya masih egois dan kurang peduli dengan lingkungan ya. Lalu untuk yang ketiga itu ada opportunities. Opportunitiesnya itu yang pertama, semakin ke sini zaman semakin maju, maka teknologi pun semakin maju. Mungkin nggak cuman di Indonesia doang ya, tapi secara global teknologi kan semakin maju. Kita tuh bisa kerjasama gitu dengan negara lain yang memiliki teknologi tersebut untuk mengimplementasikan teknologinya di negara kita. Teknologi sendiri itu kan sebenarnya untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu hal. Jadi semakin maju teknologi, semakin mudah kita dalam mengelola sumber daya air. Yang kedua itu adalah sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Lalu ada threat-nya, threat itu adanya perubahan tutupan lahan dan adanya perubahan iklim. Karena kan perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim ini sebenarnya nggak bisa diprediksi dengan tepat seperti apa. Mungkin bisa diprediksi, tapi nggak bisa secara tepat gitu. Jadi perencanaan yang udah disusun untuk 25 tahun ke depan sekarang itu bisa aja nggak berjalan sesuai dengan kondisi aktual dalam keberjalanannya nanti bisa aja berubah karena adanya perubahan tutupan lahan. Jadi harus ada faktor-faktor yang ditambahkan dalam memikirkan PSD tersebut, adanya perubahan iklim juga. Itu. Kemudian di sini ada skala prioritas dalam pengelolaan sumber daya air yang saya susun. Ada 6 poin utama, di mana prioritas pertama itu adanya konservasi das. Yang kedua, edukasi masyarakat. Yang ketiga, regulasi yang tegas. Yang keempat, pengaturan tata guna lahan. Yang kelima, sistem pengelolaan.
sampah yang terintegrasi, dan yang keempat pemetaan alur banjir. Nah, kemudian tiba-tiba ada Pak Korupsi. Jadi di sini ceritanya saya mau mengajak Anda semua untuk hindari korupsi. Karena ini nih dampak dari korupsi. Yang pertama ini rendahnya kualitas barang slash atau jasa publik. Karena ya namanya juga dikorupsi gitu ya. Biayanya yang seharusnya untuk kualitas barangnya segini tinggi. Tapi karena dikorupsi, biayanya dipangkas, kualitasnya jadi menurun. Terus yang kedua, budaya dan norma masyarakat juga menurun karena korupsi itu bukan hanya pemerintah yang melakukannya, tapi masyarakat juga bisa dibilang bisa korupsi juga. Baik korupsi waktu, korupsi, contohnya itu korupsi waktu. Jadi kalau misalkan masyarakat sudah menormalisasi tindakan korupsi, maka secara otomatis budaya dan norma masyarakat itu jadi turun. Karena masyarakat tuh jadi, itu mah biasa aja, korupsinya kecil, nggak terlalu berpengaruh. Padahal tindakan korupsi yang kecil itu tuh bisa membuat ke depannya, mungkin bisa ke depannya itu sifat korupsinya semakin tinggi, semakin besar. Apalagi kalau misalkan nanti masyarakat yang korupsi tersebut menjadi stakeholder. Kan dampaknya akan terus seperti itu secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, turunnya pendapatan negara. Yang keempat, terjadi kekacauan politik karena setiap orang ingin keuntungan untuk dirinya masing-masing dan tidak mempedulikan kesejahteraan dari masyarakatnya sendiri. Maka politik sendiri akan kacau karena mungkin contohnya orang-orang yang menjual kedudukan. Karena nanti bisa dibilang orang-orang tuh ngelelang nih buat posisi tersebut. Tuh kacau banget itu. Jadi kedudukan atau posisi penting itu diisi oleh orang yang punya uang berlebih, bukan punya kompetensi yang tepat untuk posisi itu. Kemudian rencana integrasi saya pribadi untuk tidak berperilaku koruptif. Ini ada tiga contohnya. Yang pertama itu berkomitmen untuk jujur. Yang kedua, menghadiri, karena saya adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa, saya akan berusaha untuk menghadiri perkuliahan tepat waktu, karena saya akan menghargai waktu, baik waktu saya, waktu pengajar saya, dan waktu yang ada. Kemudian yang ketiga, mengerjakan ujian dengan bersungguh-sungguh. Karena dengan begitu, dengan indeks yang keluar nanti, saya tahu bahwa, oh ternyata kemampuan saya adalah seperti ini. Jadi apakah sudah bagus, apakah belum? Tapi tentu saja kemampuan setiap individu itu harus selalu ditingkatkan. Kemudian karir karir planning saya untuk kedepannya, karena saya adalah mahasiswa teknik dan pengelolaan sumber daya air, saya ingin menjadi seseorang yang berkecimpung dalam pengelolaan sumber daya air itu sendiri, baik sebagai kontraktor, konsultan, pendidik, ataupun owner bisa ya di pemerintah atau mungkin swasta gitu. Untuk mensukseskan pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia. Bagaimana cara saya merealisasikan plan saya ini? Yang pertama itu dengan memahami teori dasar mengenai PSDA, karena saya sedang melakukan mahasiswa PSDA, melanjutkan studi mengenai PSDA karena saat ini saya sedang mengikuti program fast track untuk magister PSDA di ITB. Kemudian yang ketiga, mengikuti proyek yang berkaitan dengan SDA. Misalkan dosen saya atau ada suatu hal yang seseorang yang mengajak saya untuk mengikuti proyek SDA ini, kalau ada kesempatan, saya akan mengikutinya. Yang keempat, melakukan magang dalam proyek SDA. Sebelumnya juga saya sudah melakukan magang
di salah satu bendungan yang sedang dibangun di Indonesia. Kemudian sebelum saya tutup presentasi hari ini, saya ingin berdoa demi kesuksesan bangsa dan negara kita ini. Di sini saya baca artinya aja biar mudah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Amin. Sekian presentasi saya mengenai take home test untuk mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Saya Irfan Zaira Rustiawan, 158 20 002. Terima kasih.